Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali dalam Gerakan Cinta Alkitab hari ini. Adik-adik, firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Kita baca bersama ya. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Adik-adik, untuk memudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan ini, yuk dengarkan cerita dari kakak. Pak, tadi aku baca di Alkitab tentang keinginan daging dan keinginan roh. Maksudnya apa ya, Pak? Aku bingung bacanya. Keinginan daging itu maksudnya adalah keinginan hati kamu sendiri. Kalau kamu mengikuti keinginan hatimu sendiri, kamu akan celaka. Terus keinginan roh itu apa? Nah, di dalam diri anak Tuhan, tinggal roh Tuhan yang selalu memimpin hidup anak-anaknya. Kalau kamu mengikuti keinginan roh Tuhan, maka kamu akan selamat, aman terus. Oh, begitu ya, Pak. Aku mengerti sekarang. Ternyata aku harus mendengarkan dan mengikuti keinginan roh Tuhan, dan bukan keinginanku sendiri. Shalom adik-adik. Hidup Kristen adalah hidup yang tidak mudah ya ternyata. Mengapa begitu? Sebab hidup Kristen adalah sebuah peperangan rohani. Berperang melawan siapa? Berperang melawan musuh, yaitu iblis, yang adalah musuh utama. Firman Tuhan berkata, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan selanjutnya adalah peperangan melawan cara hidup duniawi. Alkitab mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini menjadikan kita ini musuh Tuhan. Karena itu, orang percaya harus punya ketegasan untuk meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi, agar kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Apa saja sih keinginan duniawi itu? Salah satu keinginan dunia adalah keinginan daging. Rasul Paulus menegaskan bahwa keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Orang-orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Keinginan daging itu apa saja? Alkitab mencatat dalam Galatia pasal 5 ayat 19-21 demikian. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wah, bahaya ya adik-adik jika kita selalu hidup dalam keinginan daging. Oleh karena itu, mari senantiasa hidup menurut Roh Kudus. Bagaimana caranya?
Caranya adalah hidup dengan penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sebagai manusia lemah, kita memang terkadang bisa mengikuti keinginan daging kita. Tetapi kita harus tetap berusaha untuk selalu hidup menurut Roh Kudus. Mari terus berusaha hidup taat kepada Tuhan. Terus semangat ya. Adik-adik, ayo kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, bimbinglah aku setiap hari, agar selalu mengikuti keinginan Roh-Mu dan bukan keinginanku sendiri. Amin.